Ganja tengah jadi sorotan di Indonesia untuk dilegalkan. Bermula dari aksi seorang ibu bernama Santi Warastuti. Ia beraksi di Car Free Day Jakarta membawa poster tuntutan legalitas ganja untuk pengobatan sang anak Pika. Ganja medis yang diperlukan Pika berbeda dengan ganja yang beredar ilegal dan disalahgunakan sejumlah orang. Ganja medis merupakan pemanfaatan komponen kimia pada tumbuhan ganja untuk tujuan pengobatan. Penggunaan ganja dengan jumlah dan cara tepat dapat bermanfaat bagi kesehatan. Berikut RBI TV akan memberikan informasi mengenai manfaat ganja dalam dunia medis. Yang pertama, mengobati glaukoma. Penggunaan ganja dapat digunakan untuk mengobati dan mencegah penyakit mata glaukoma. Penyakit ini meningkatkan tekanan pada bola mata, sehingga dapat merusak saraf optik dan menyebabkan hilangnya penglihatan. Yang kedua, menurunkan kecemasan. Pada tahun 2010, para peneliti di Harvard Medical School mengatakan ganja dapat mengurangi kecemasan dan memperbaiki mood seseorang. Pasalnya, ganja bertindak sebagai obat penenang dalam dosis rendah. Sebaliknya, jika digunakan dalam dosis tinggi, dapat meningkatkan rasa cemas dan ketakutan. Yang ketiga, mengatasi gejala lupus dan kelainan autoimun. Ganja medis digunakan untuk mengobati penyakit autoimun sistemik lupus erythematosus. Lupus merupakan penyakit yang menyerang dirinya sendiri tanpa alasan yang jelas. Beberapa bahan kimia dalam ganja tampaknya memiliki efek menenangkan sistem kekebalan tubuh, sehingga membantu mengatasi gejala lupus. Yang keempat, ganja melindungi otak setelah terkena stroke. Penelitian dari Universitas Nottingham menunjukkan bahwa ganja dapat membantu melindungi otak dari kerusakan akibat stroke. Ganja mampu mengurangi ukuran area yang terkena dampak stroke. Beberapa penelitian mengatakan ganja dapat membantu melindungi otak setelah kejadian traumatis lainnya, salah satunya gegar otak. Yang kelima, memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer. Sebuah studi yang dipimpin oleh Kim Janda dari Scripps Research Institute mengemukakan marijuana dapat memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer. Zat THC dalam ganja dapat memperlambat pembentukan plak amyloid. Plak ini membunuh sel otak dan menyebabkan Alzheimer. Dalam keperluan medis, hanya dua senyawa yang digunakan, yakni delta 9 tetrahydrocannabinol atau THC dan cannabidiol atau CBD. THC sendiri memberikan efek relaksasi. Efek ini biasa diperoleh mereka yang mengisap daun ganja kering, sementara cannabidiol atau CBD banyak dipasarkan dalam bentuk minyak. Jenis ini bisa digunakan secara topikal maupun oral. Minyak CBD akan berinteraksi dengan reseptor saraf, kemudian mengirim sinyal pada sel untuk regulasi gerakan, mood, imun, dan kestabilan kondisi. Penggunaan ganja baik itu untuk kepentingan medis dan rekreasi masih berstatus ilegal di Indonesia. Semua bagian tanaman ganja dan hasil olahannya dikategorikan sebagai narkotika golongan 1. Pelanggaran aturan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara 4 hingga 12 tahun, bahkan dapat dipidana seumur hidup. Sedangkan menurut tim ahli Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban mengatakan, meski mendapat status ilegal untuk medis di beberapa negara, ganja tidak sepenuhnya aman. Ia menambahkan, jika penggunaannya tidak ketat, ganja medis bisa menyebabkan konsekuensi kurang baik bagi para penggunanya. Meskipun berasal dari tanaman yang dianggap alami, ganja tetap memiliki efek yang kuat, baik positif maupun negatif. Be smart and be inspiring with RBI TV.